semua. Jumpa kembali dengan Misari pada video pembelajaran jarak jauh kita, pelajaran fikih ibadah bab yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua dan kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan masuk pembelajaran tentang sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Minggu lalu kita membahas tentang sholat sunnah rawatib. Hari ini kita akan membahas tentang sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Pada pembahasan sholat jamak, kita akan membahas tentang pengertian jamak dan dalilnya, sholat apa saja yang boleh dijamak, syarat jamak seperti apa, sebab-sebab diperbolehkannya jamak, dan tata cara sholat jamak. Kita langsung masuk saja dari pengertian jamak dan dalilnya. Jamak dalam bahasa Arab itu artinya kumpul atau gabung. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. Sholat jamak hukumnya mubah atau boleh jika memenuhi syarat tertentu. Dalil dari pelaksanaan sholat jamak ini diambil dari dalil Rasulullah yang berbunyi dari Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara sholat maghrib dan isya pada suatu malam yang diguyur hujan lebat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adanya sholat jamak ini itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya dengan ketentuan yang menyulitkan. Jika kalian dalam keadaan darurat, boleh menjamak sholat. Ya, nanti akan kita bahas kapan saja atau apa saja yang bisa membuat kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Ya, nanti dibahas di pembahasan setelah ini. Ya, jadi yang kalian harus ingat, jamak itu artinya kumpul atau menggabung, yaitu mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. Kita lanjut ke sholat apa saja yang boleh dijamak. Sholat yang boleh dijamak itu adalah sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dan isya, sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Jadi sholat subuh itu harus dilakukan dalam kondisi apapun, tidak boleh digabung-gabung dengan yang lain. Sedangkan yang boleh digabung adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, sedangkan tata cara sholat jamak itu ada dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Apa itu jamak takhir? Nah, di sini ada penjelasannya. Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat dan dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Contoh, menjamak sholat zuhur dan asar dan dilaksanakannya pada waktu zuhur. Jadi ketika kamu menyatukan sholat zuhur dan asar lalu dikerjakannya pada waktu zuhur, itu disebut jamak takdim, ya, jamak yang diawalkan. Sedangkan kalau jamak takhir, ya, ini asal katanya dari akhir, ya, di akhir, yaitu mengumpulkan dua sholat dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya misalnya sholat zuhur dengan sholat asar digabungkan tapi dilaksanakannya pada waktu sholat asar, diakhirkan, ya, dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Itu namanya jamak takhir, ya. Kalau tadi jamak takdim dilaksanakannya pada waktu sholat yang pertama, misalnya zuhur sama asar dilaksanakannya pada zuhur, maghrib dengan isya dilaksanakannya pada waktu maghrib. Sedangkan kalau jamak takhir dilaksanakannya di sholat yang kedua, misalnya zuhur sama asar digabung dilaksanakannya pada sholat asar, maghrib dengan isya digabung dilaksanakannya pada sholat isya. Itu namanya jamak takdim dan jamak takhir. Selanjutnya, syarat sholat jamak. Jadi sholat jamak itu tidak bisa semerta-merta saya pengen ngejamak karena males, nggak bisa. Dia ada syaratnya. Pertama, untuk jamak takdim sebagian ulama mensyaratkan memulai dengan sholat yang pertama, zuhur atau maghrib, bukan sebaliknya. Ya jelas ya, kalau jamak takdim dimulainya pada waktu sholat yang pertama. Lalu niat menjamak pada sholat yang pertama boleh di permulaan, di tengah, atau akhir. Jadi ketika kita takbiratul ihram, kita berniat boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir.
untuk niat sholat jamak. Yang penting kita ada niat di dalamnya. Lalu berturut-turut, tidak boleh dijeda antara sholat pertama dan kedua. Ini maksudnya gimana? Ketika kita melaksanakan sholat jamak, misalnya zuhur dengan asar, itu ketika setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung disambung dengan sholat asar. Nggak boleh kamu sholat zuhur terus main-main dulu abis itu sholat asar, nggak bisa. Jadi berturut-turut, tidak boleh dijeda ya. Itu tata cara pelaksanaan sholat jamak ya. Kalau misalnya kamu sholat jamak zuhur dan asar lalu kamu jeda dengan main dulu atau berwudu lagi, itu namanya bukan sholat jamak ya. Lalu yang kedua adalah syarat sholat jamak takhir hanya satu, yaitu berniat untuk mengakhirkan sholat pertama ya. Kalau jamak takhir ya niatnya saja yang berbeda. Pada dasarnya ini sama ya, hanya niatnya saja yang berbeda. Lanjut adalah sebab-sebab diperbolehkannya jamak. Nah ini sebab-sebabnya. Kenapa sih Allah memperbolehkan kita menyatukan dua sholat? Pertama, karena kalian sedang melakukan perjalanan jauh sekitar 3 farsah. Apa itu 3 farsah? Yaitu sekitar 80,64 km. Jadi kamu jalan jauh atau mudik sepanjang 80,64 km, maka diperbolehkan jamak. Lalu misalnya keadaan darurat seperti terjebak macet total ya, hujan yang sangat lebat ya, itu kalian juga bisa menjamak yang sepertinya kamu tidak bisa balik lagi ke masjid ya. Kamu sholat di masjid, misalnya sholat zuhur, terus hujan lebat nggak berhenti ya, kamu bisa menjamak dengan asar apabila khawatir kamu tidak akan bisa balik lagi sholat berjamaah. Lalu karena sakit, lalu merasa takut seperti akan terjadi bencana alam, misalnya tanah longsor atau apa, kamu belum sholat, boleh dijamak ya. Lalu keperluan yang sangat mendesak, misalnya terburu-buru apa ya, yang benar-benar urgent sekali, misalnya orang masuk rumah sakit atau bagaimana ya, itu boleh dijamak ya, karena sifatnya itu rukhsah atau dimudahkan. Selanjutnya kita masuk tata cara sholat jamak. Kita langsung ke niatnya saja. Tata caranya sepertinya sama seperti sholat biasa ya, sholat fardu biasa, hanya saja waktunya yang disatukan. Kita masuk ke niatnya, niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Kita baca sama-sama ya. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri lillahi ta'ala. Kita ulangi sekali lagi. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar karena Allah ta'ala. Nah ini niat jamak takdim zuhur dan asar. Nah nanti kalau misalnya maghrib dan isya ya tinggal diganti aja, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an ilaihil isya'i lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak bersama isya karena Allah ta'ala. Maaf. Nah sekarang kita masuk ke niat sholat jamak takdir yang jamak takdim asar dan zuhur. Jadi pelaksanaannya di waktu asar. Nah ini niatnya usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi zuhri lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat fardu asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur karena Allah ta'ala. Nah ini adalah niat sholat jamak takdim asar dan zuhur. Nah sebenarnya kalaupun misalnya kalian tidak hafal dengan niatnya, niat itu sebenarnya bisa dilakukan atau dibacakan dengan bahasa apapun. Yang penting kamu tahu, oh saya niat sholat jamak apa dengan apa ya, boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang ini adalah niat sholat jamak takhir zuhur dan asar. Kita baca sama-sama ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri jamak takhiri lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar jamak takhir karena Allah ta'ala. Nah kalau jamak takhir berarti ini dilaksanakannya pada waktu asar, takhir diakhiri ya.
apa namanya, kembali lagi misal diingatkan kalau niat boleh pakai bahasa Indonesia seandainya kalian tidak hafal ya dengan bacaan niat sholat jamak ini, tapi adalah alangkah baiknya dihafalkan ya, jadi lebih apa namanya, lebih khusyuk. Tapi kalaupun tidak hafal juga ya pakai niat bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Kita masuk ke sholat qashar, pengertian qashar dan dalilnya, syarat sah sholat qashar dan sholat yang boleh diqashar. Nah, pengertian qashar dan dalilnya, arti qashar adalah diringkas, dipendekkan. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas bilangan rokaat yang sebenarnya. Ya, sholat qashar hukumnya mubah atau boleh. Nah, dalilnya tentang sholat qashar adalah bunyinya seperti ini, surah An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh nyata bagimu. Jadi ini langsung Allah yang membolehkan kita mengqashar sholat. Kita lanjut ke penjelasannya. Sholat apa saja yang boleh diqashar? Sholat yang boleh diqashar itu ada 3, yaitu zuhur, asar, isya. Sedangkan subuh dan maghrib tidak bisa diqashar karena jika dikurangi maka jumlah rakaatnya akan menjadi ganjil. Jadi yang boleh diqashar adalah yang hanya 4 rakaat saja. Sedangkan subuh dan maghrib tidak boleh. Selanjutnya adalah syarat sah sholat qashar. Sholat qashar, sholat jamak sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Kamu boleh mengqashar sholat ketika kamu dalam perjalanan minimal 3 farsah atau 80,64 km. Lalu bukan perjalanan untuk bermaksiat ya, perjalanan yang benar-benar kamu bukan hal-hal yang buruk maksudnya ya. Misalnya perjalanan jauh pengen nyolong apa, nah misalnya gitu, mau membuat keributan di mana, nah itu tidak boleh ya, harus bukan perjalanan untuk bermaksiat. Lalu sholat yang diqashar yang rakaatnya hanya 4, lalu ada niat di dalamnya dan tidak bermakmum dengan yang sedang sholat biasa. Jadi nggak boleh kita tuh makmum yang di depan imam kita sholatnya biasa lalu kita qashar, itu nggak boleh ya. Karena kalau makmum ya harus ikutin apa imam yang mengerjakan apa. Jadi tidak boleh bermakmum dengan yang sedang sholat biasa. Nah, ini adalah syarat sah sholat qashar. Selanjutnya niat sholat qashar ya. Niat sholat qashar atau niat sholat yang memendekkan rakaat, kita bisa baca sama-sama ya. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran ma'muman imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu zuhur 2 rakaat diqashar ya, karena Allah Ta'ala, dipendekkan karena Allah Ta'ala. Misalnya kamu jadi makmum berarti kamu makmuman, kalau kamu jadi imam ya kamu bilangnya imaman lillahi ta'ala. Ini adalah niat sholat qashar. Setelah tadi sholat jamak, sholat qashar, kita masuk yang sholat jamak qashar. Nah, pengertiannya apa, hikmahnya apa, dan tata cara pengertiannya bagaimana, tata caranya bagaimana, dan hikmahnya seperti apa. Kita langsung masuk ke penjelasan sholat jamak qashar. Seperti tadi, jamak artinya kumpul, qashar artinya meringkas. Jamak qashar artinya mengerjakan 2 sholat yang digabung dan diringkas rakaatnya menjadi 2 rakaat. Sudah digabung, diringkas pula. Nah, ini betapa Allah tidak mau memberatkan umatnya yang benar-benar kalau dalam keadaan darurat. Jadi sudah dijamak, sudah digabung, diringkas pula. Ini diperbolehkan. Lalu sholat jamak qashar hanya berlaku untuk sholat zuhur dan asar ya. Karena apa? Dia zuhur dan asar itu yang 4 rakaat. Sedangkan sholat maghrib dan isya tidak bisa dijamak qashar karena maghrib hanya 3 rakaat ya. Jadi yang boleh dijamak qashar hanya zuhur dan asar. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaan jamak qashar? Nah, ini dia. Dapat dilakukan untuk jamak takdim atau jamak takhir ya. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Bisa melakukannya di zuhur, bisa melakukannya di asar. Lalu masing-masing rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, pelaksanaannya dipisah 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat zuhur, bangun 2 rakaat lagi asar, seperti itu.
dipisah 2 rakaat. Lalu niatnya bagaimana? Nah, kita baca sama-sama. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asran lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat dijamak dan dikosor dengan asar karena Allah Ta'ala. Nah, ini adalah niat sholat jamak kosor. Sekali lagi Misari ingatkan, boleh menggunakan bahasa Indonesia dalam hati. Yang penting tahu apa yang mau dilaksanakan, niatnya sholat apa. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu hikmah sholat jamak dan kosor. Ada dalil surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Jadi Allah itu tidak pernah membebani umatnya, ya. Allah sangat mencintai umatnya sehingga memberikan keringanan bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat. Hikmahnya, ya, pelaksanaan sholat jamak dan qashar ini ada 4. Pertama, umat Islam dapat melakukan kewajiban sholat dimanapun dia berada. Lalu agama Islam itu memudahkan, tapi agama Islam itu memudahkan dan tidak menyulitkan, ya. Ini adalah bukti bahwa agama Islam itu tidak menyulitkan, malah memudahkan umatnya, ya. Lalu keringanan yang diberikan bukan membuat lalai, tapi untuk dilaksanakan. Jadi setelah diberi keringanan seperti itu, kita jangan santai-santai aja lah, enggak. Justru buru-buru kita melaksanakannya karena sudah diberikan keringanan nih sama Allah, ya. Jangan sampai kita membuat lalai dan jangan disalahgunakan. Dalam keadaan biasa-biasa saja, bukan dalam keadaan darurat, karena malas, sholat aja lah dijamak, dikosor, jadi sholatnya cuma 2 rakaat. Nah, itu malah tidak diterima sholatnya, ya. Karena sholat jamak dan kosor ini ada aturannya. Lalu keringanan ini disebut juga dengan rukhsah. Dalam bahasa Arab artinya rukhsah, keringanan, ya, kelonggaran, ya. Bukti sayangnya Allah kepada kita. Oke. Kita sudah selesai pada pembahasan bab kedua kali ini, cukup panjang, ya, tapi video ini amat sangat singkat sekali dan kemungkinan banyak kekurangan. Jadi misalnya ingatkan sekali lagi, kamu harus baca bukunya, jangan sampai tidak dibaca, dan silahkan dikerjakan latihan yang ada di buku tersebut, karena nanti penugasan akan melalui Google Form, ya, di Google Classroom, ya, langsung dinilai di Google Form di Google Classroom. Jadi kamu sering-sering cek official YouTube Al-Amanah, bisa di like, di subscribe, kalau perlu di share juga, ya. Kamu tonton ulang-ulang sambil bukunya juga dibaca sehingga kamu benar-benar paham, ya. Begitulah cara kita belajar daring, ya. Sering-sering nonton video tutorialnya dan baca bukunya. Lalu kalau mau bertanya silakan di Google Classroom.